Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 8 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, Permahi memberikan masukan agar pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara hati-hati dan mendalam. Permahi menekankan pentingnya regulasi yang jelas, kuat, dan harmonis, serta harus senantiasa memperhatikan norma hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Sekjen DPN Permahi, Muhammad Afgan Ababil, menekankan RUU ini harus disusun dengan kajian mendalam dan dasar hukum yang kuat, serta memperhatikan norma dan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perwakilan Permahi dari Lombok, Reno, menyoroti aturan perampasan aset yang saat ini tersebar di berbagai regulasi dan berpotensi disalahgunakan. Ia menekankan pentingnya pembuktian yang kuat serta penerapan yang teliti agar RUU tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Hukum. Dalam hal ini kami menyoroti semangat Komisi 3 dalam melakukan pembaharuan hukum terutama berkaitan dengan perampasan aset yang dalam hal ini masuk sebagai prolegnas khusus. Kami menemukan bahwa RUU ini perlu dibahas secara komprehensif, mendalam, dan juga memastikan bahwa RUU ini dibangun berlandaskan pada kajian normatif yang memiliki basis argumentasi hukum kuat dengan memastikan bahwa norma-norma rambu yang ada di dalamnya baik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya mengandung prinsip bahwa in personal sebagai basis argumentasi dan juga in rem sebagai bahan penunjang yang dalam hal ini menjadi bagian khusus. Kami dari Permahi berkomitmen untuk membersamai terkait dengan konstruksi pembangunan hukum yang konstruktif dan juga memastikan tidak terdapat tumpang tindih regulasi dan efektivitas dalam implementasi ke depannya, karena mengingat berkaitan dengan perampasan aset tentu sudah tersebar di dalam beberapa regulasi baik di dalam KUHP, di dalam Undang-Undang Tipikor maupun dalam TPPU yang dalam hal ini juga ditunjang oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut kami relevan, sehingga kami berharap pembahasan ini tidak hanya sekedar tergesa-gesa untuk mengakomodir apa yang menjadi tuntutan publik, tetapi sebagai masyarakat hukum kami mungkin mendorong agar pembahasan ini secara komprehensif. Oleh karena itu saya dan teman-teman juga ingin menyampaikan bahwa jangan sampai dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini terkesan terburu-buru hanya untuk memberikan jawaban terhadap masyarakat, untuk memberikan adem ayem terhadap masyarakat, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana kemudian perampasan aset ini benar-benar dijalankan dengan ketat dan teliti. Menanggapi masukan tersebut, anggota Komisi 3 DPR, Mahmud Arifin memastikan RUU akan dibahas secara rinci, tidak terburu-buru, dan tetap menjaga perlindungan hak warga negara. Masukan dari Permahi akan menjadi bahan pengayaan dalam pembahasan lanjutan di Komisi 3. Banyak yang diharapkan, banyak yang dituntut untuk bisa ini segera diwujudkan. Tetapi tentunya kita juga harus menghargai daripada hak-hak daripada setiap warga negara yang mungkin diduga melakukan suatu kejahatan. Nah, ini kemarin sudah dibahas, rumusan harus detail. Tidak boleh kita ini sewenang-wenang. Tuntutan semua pihak banyak yang secara luas ingin dirampas semua kemudian dimiskinkan saja. Mungkin kita contohkan orang mungkin selama ini menjadi lawyer 20 tahun lebih, kemudian dia ditunjuk menjadi suatu pejabat misalnya, terus kemudian di situ ada permasalahan, tidak, aset-aset yang dimiliki 20 tahun dia bekerja ikut dihabisin semua, itu yang tidak. Kita akan membahas ini secara detail, masukkan ini menjadi pengayakan tuntutan masyarakat dan yang dari Permahi tadi, dan juga harapan yang dikendaki dalam undang-undang itu bagian dari pengayaan kita di Komisi 3 nanti pembahasan berikutnya. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan.